Pohon beringin cegah erosi, rumah kuat karena pondasi. Izin memulai presentasi, semoga dapat memberi esensi. Saya Nurul Layatul Fitri dan inilah topik pembahasan presentasi pada siang hari ini mengenai keputusan investasi dan penganggaran modal. Yang kami hormati Ibu Mela Sandra MM selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Manajerial. Dan tentunya di sini saya tidak sendirian bersama rekan-rekan anggota kelompok 6. Yang pertama, ada Herdiansyah yang akan memaparkan materi mengenai pengertian investasi dan keputusan investasi. Yang kedua, ada Ita Puspita yang akan menjelaskan tentang pengertian penganggaran modal. Berikutnya ada Al-Rohid Baiti yang akan kembali menjelaskan mengenai penganggaran modal. Berikutnya adalah Hotibaini Maulidia Ikalilah akan menjelaskan mengenai tujuan investasi dan penganggaran modal serta strategi investasi dan penganggaran modal. Berikutnya ada Nur Lilis yang akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan investasi dan penganggaran modal. Dan yang terakhir ada Raffi Udin yang akan memaparkan materi mengenai tantangan keputusan investasi dan penganggaran modal. Oke, baiklah teman-teman, sebelum memulai presentasi, marilah bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja pada materi yang pertama mengenai pengertian investasi dan keputusan investasi yang akan disampaikan oleh Herdiansyah. Kepada Herdiansyah, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herdiansyah dari kelas manajemen LA2. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian investasi. Pengertian investasi adalah suatu kegiatan membeli aset dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa depan. Investasi dapat dilakukan pada berbagai jenis aset seperti saham, obligasi, properti, emas, mata uang digital, dan lain sebagainya. Keputusan investasi adalah proses memilih aset atau proyek yang akan diinvestasikan berdasarkan analisis risiko dan potensi keuntungan. Keputusan investasi yang baik harus didasarkan pada data dan informasi yang mendalam tentang kondisi pasar dan industri yang terkait. Saya akan menjelaskan pengertian penganggaran modal. Penganggaran modal adalah proses perencanaan dan pengelolaan dana atau sumber daya finansial yang diperlukan untuk membiayai investasi dalam aset tetap seperti gedung, mesin, kendaraan, dan lain sebagainya. Tujuan utama dari penganggaran modal adalah untuk mengoptimalkan penggunaan dana perusahaan dan untuk memastikan bahwa investasi yang dilakukan dapat memberikan keuntungan yang diharapkan. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang penganggaran modal. Penganggaran modal yaitu mencakup perencanaan dan pengalokasian sumber daya finansial untuk proyek atau investasi tertentu. Nah, hal ini juga melibatkan analisis biaya dan manfaat dari setiap proyek serta penilaian risiko yang terkait dengan masing-masing proyek. Nah, penganggaran modal juga harus mempertimbangkan prioritas perusahaan dalam mengalokasikan sumber daya finansial serta kemampuan perusahaan untuk membiayai proyek tersebut secara efektif. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan investasi dan penganggaran modal. Yang pertama ada ukuran proyek. Ukuran proyek memiliki dampak langsung pada berbagai aspek seperti biaya, resiko, dan waktu pelaksanaan proyek. Yang kedua ada risiko proyek. Nah, adanya risiko proyek ini karena risiko dapat mempengaruhi kemungkinan keberhasilan proyek
dan potensi pengembalian investasi. Yang ketiga ada keputusan strategis. Keputusan strategis meliputi perencanaan jangka panjang dan strategi bisnis perusahaan yang menentukan arah dan tujuan bisnis perusahaan. Yang keempat ada biaya modal. Biaya modal menentukan tingkat pengembalian minimum yang harus dicapai oleh suatu proyek investasi agar menguntungkan bagi perusahaan. Yang kelima atau yang terakhir ada waktu pengembalian atau return of investment atau ROI. Nah, ROI ini berkaitan langsung dengan risiko dan profitabilitas investasi. Semakin lama waktu pengembalian, maka semakin besar risiko yang terkait dengan investasi karena semakin banyak variabel dapat mempengaruhi keberhasilan investasi dalam jangka panjang. Tujuan investasi ada 4, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memaksimalkan keuntungan. Salah satu tujuan utama investasi adalah untuk menghasilkan keuntungan yang maksimal. Dalam upaya ini, investor mencari peluang investasi yang dapat memberikan pengembalian yang tinggi dalam jangka panjang. Mereka berusaha untuk mengalokasikan dana mereka dengan bijaksana untuk mendapatkan hasil yang optimal. Yang kedua, meningkatkan pangsa pasar. Investasi juga dapat digunakan untuk meningkatkan pangsa pasar suatu perusahaan dengan pengalokasian dana untuk pengembangan produk, pemasaran, dan upaya ekspedisi. Perusahaan dapat mencapai target yang ditetapkan dan menarik lebih banyak pelanggan. Dengan meningkatkan pangsa pasar, perusahaan dapat meningkatkan pendapatan dan keuntungan mereka. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi operasional. Investasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi operasional suatu perusahaan, misalnya investasi dalam teknologi baru atau sistem otomatis, dapat membantu meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya produksi. Dengan meningkatkan efisiensi operasional, perusahaan dapat meningkatkan keuntungan mereka dengan memaksimalkan penggunaan sumber daya yang ada. Nah, meningkatkan nilai perusahaan. Investasi yang cerdas dapat meningkatkan nilai perusahaan dalam jangka panjang. Jika perusahaan berhasil mencapai pertumbuhan yang signifikan, meningkatkan pangsa pasar, dan mengoptimalisasi kinerja operasional, nilai-nilai perusahaan secara keseluruhan akan meningkat. Hal ini dapat menguntungkan pemegang saham dan membuat perusahaan lebih menarik bagi calon investor. Nah, penggarangan modal berkaitan dengan pengalokasian sumber daya keuangan untuk proyek atau investasi tertentu. Tujuan penggarangan modal adalah untuk memastikan bahwa dana yang tersedia digunakan secara efektif dan efisien. Proses penggarangan modal melibatkan identifikasi, evaluasi, dan memulai proyek investasi untuk memiliki potensi penghasilan, keuntungan, dan nilai tambah bagi perusahaan. Dalam pengembangan modal, perusahaan juga mempertimbangkan resiko dan tingkat pengembalian yang diharapkan dari setiap proyek investasi yang dipertimbangkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan dalam keputusan investasi dan penganggaran modal. Jadi, tantangan dalam keputusan investasi ini yaitu suatu keputusan investasi dan penganggaran modal, yaitu merupakan suatu tantangan bagi perusahaan karena melibatkan banyak faktor dan kompleks dan sulit diprediksi. Selain itu juga perubahan kondisi pasar dan regulasi pemerintah dapat mempengaruhi keputusan ini secara signifikan. Untuk mengatasi tantangan ini, perusahaan harus memiliki tim yang terampil dan berpengalaman dalam mengambil keputusan. Perusahaan juga harus memiliki fleksibilitas dalam mengubah strategi dan rencana jika keputusan investasi tidak bisa diprediksi. Jadi, penganggaran ini suatu tantangan bagi perusahaan karena akan melibatkan suatu kompleks atau masalah dalam perusahaan.
pendekatan yang digunakan untuk pengelesaian dana dengan tujuan memperoleh keuntungan jangka panjang. Dalam konteks penggalangan modal, strategi investasi dapat mencakup sebagai pendekatan untuk membeli proyek-proyek yang akan mendapat dana. Berikut ini adalah penjelasan singkat tentang strategi investasi dan penggalangan modal yang terkait dengan setiap poin yang disebutkan. Nah, yang pertama, investasi proyek-proyek yang saling melengkapi. Strategi ini melibatkan alokasi dana pada proyek-proyek yang memiliki hubungan saling melengkapi atau sinergi satu sama lain. Dalam hal ini, proyek-proyek yang digunakan dipilih dirancang untuk bekerja sama secara efisien dan meningkatkan hasil secara keseluruhan. Misalnya, sebuah perusahaan teknologi dapat berinvestasi pada proyek pengembangan produk baru dan proyek pengembangan infrastruktur teknologi yang dibutuhkan untuk mendukung produk tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu investasi yang memperkuat keunggulan kompetitif. Strategi ini melibatkan alokasi dana pada proyek-proyek yang membuat posisi perusahaan dalam pesaing dengan pesaingnya. Investasi dilakukan pada aset atau inisiatif yang memberikan keunggulan kompetitif yang signifikan, seperti penelitian dan pengembangan baru, teknologi terbaru, atau pembangunan merek yang kuat. Dengan memfokuskan investasi pada faktor-faktor yang membedakan perusahaan dan dari pesaingnya, perusahaan dapat mempertahankan atau meningkatkan posisi di pasar. Selanjutnya yaitu investasi yang mengurangi resiko. Strategi ini melibatkan alokasi dana pada proyek-proyek yang mengurangi resiko bisnis investasi. Misalnya, perusahaan dapat berinvestasi dalam diferensi portofolio dengan memasukkan proyek-proyek dengan karakteristik resiko yang berbeda. Dengan cara ini, jika suatu proyek menghadapi masalah atau mengalami penurunan kinerja, proyek lain dalam portofolio dapat membantu mengurangi dampak negatifnya. Nah, yang selanjutnya itu investasi yang mengalirkan positif. Strategi ini melibatkan alokasi dana pada proyek-proyek yang diharapkan menghasilkan aliran kas positif dalam jangka waktu tertentu. Hal ini berarti bahwa pendapatan yang dihasilkan dari proyek melebihi biaya yang dikeluarkan. Investasi seperti ini dapat membantu perusahaan yang stabil, memperoleh likuiditas, dan mendukung pertumbuhan jangka panjang. Dalam semua strategi di atas, penting untuk menganalisis dengan seksama proyek-proyek yang akan diinvestasikan, mempertimbangkan faktor-faktor risiko, peluang pengembangan investasi, dan kontribusi terhadap tujuan jangka panjang perusahaan. Nah, itulah beberapa paparan-paparan materi mengenai keputusan investasi dan penganggaran modal. Berikutnya yaitu kesimpulan. Jadi, kesimpulan dari keputusan investasi dan penganggaran modal adalah suatu kegiatan yang kompleks dan penting bagi perusahaan. Dalam membuat keputusan ini, perusahaan harus mempertimbangkan faktor-faktor finansial dan non-finansial, serta tantangan yang mungkin terjadi. Dengan melakukan analisis yang cermat dan mempertimbangkan semua faktor yang relevan, perusahaan dapat membuat keputusan investasi dan penganggaran modal yang tepat, sehingga dapat meminimalkan resiko dan memaksimalkan keuntungan jangka panjang. Baiklah teman-teman, berakhir sudah paparan materi mengenai keputusan investasi dan penganggaran modal. Berikutnya yaitu sesi tanya-jawab yang akan beralih ke ruang daring. Mungkin hanya itu saja yang dapat kelompok 6 sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kelompok 6 pamit. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.